kita bikin pola dulu, misalnya polanya kotak atau segitiga. Segitiga. Potongnya pakai apa, Mbak? Motongnya. Nah, Biasa ini, potong pakai apa ya? Peso. ini, nah ini harus ada ini ya, jeda kayak 1 senti atau apa gitu ya? sebaiknya dari awal sudah precise gitu. Kenapa mesti dilebihin sih, Mbak? Ya karena itu buat kampuh, namanya kampuh jahitan pinggiran. Jadi Oh, udah kalau baiklah, udah oke. digambar gitu dipotong, potongannya seperti ini. Jadi Potongnya udah ada. pakai gunting ya? Ya pakai gunting boleh. Biasanya tuh kalau nggak pakai gunting pakai apa? Sebenarnya ini ada dua Ada teknik memotongnya juga ada teknik. Iya, teknik jahit tangan apa jahit mesin. Oke, bedanya? Kalau jahit tangan kita bikin pola seperti ini. Kalau jahit Kalau mesin? jahit mesin itu pakai namanya cutting mat. Kalau pakai tangan kita masih bisa. Iya, bisa kontrol dan ya. lebih melatih ketekunan sih kita. Iya benar. Kalau udah dibikin terus kita sambung-sambung. Nah, yang dijahit yang mana gitu. Yang mana ya? Nah, ini Oh, dipantulin dulu biar dia nggak gerak-gerak gitu ya? iya. Kira-kira untuk waktu pembuatan seperti ini tuh berapa lama sih butuhnya? Iya. Itu sekitar 3 jam 4 jam. Ya, Kiki coba masih inget nggak teknik-teknik menjahit zaman bahula gitu, zaman dulu ya kan? Oke. Kamu udah sebelin? Gimana sih? Coba nih. Kayaknya salah deh. So tau. Saya so tau enak senengin sama nyalain. Iya, soalnya tadi kalau dilihat gambar ini yang ujung sebelah sini yang bagian bukan yang bagian yang Coba panjangnya kalau gitu ya? dibuka seperti ini apa enggak? Jadi itu harus dibongkar lagi? Iya. Dari awal lagi? Iya. Oh my God. Sabar ya Ki ya, nggak apa-apa, ulangi lagi. Kita namanya juga belajar Bu, ya kan? Intinya kalau baru mulai terus salah tuh nggak apa-apa dan harus coba terus. Jangan cepat menyerah gitu kali ya. Iya. Mungkin bisa dicoba diulang dari Ini juga benangnya tadi 1 kenapa jadi 2? Emang mesti satu. Dia mau double. Biar gak lebih tebal mungkin tadi saya pikirnya Mbak. Terus kalau misalnya baru mau mulai bisnis seperti ini ya, itu gimana? Ada tips-tipsnya nggak? Tipsnya untuk memulai usaha ini mungkin dengan passion kita kemana, misalnya sukanya produk anak-anak, jadi dibikin dengan gambar-gambar anak-anak. Pangsa pasar kita juga mesti dilihat dulu seperti apa, kemudian skill kita, kerapihan kita, terus teknik yang mau dipakai. Tadi Gigi bilang pernah ngejahit, siapa tahu nih kita bawa ke sini, passionnya tumbuh lagi gitu kan untuk jahit, tapi kayaknya mukanya kali udah salah. nggak apa-apa. Nanti kan masih ada tempat kedua lagi ya. Jadi kan sesuai keinginannya Kiki, ntar kira-kira mau mulai mana. Ini kan kita panasin lagi nih. Depannya jahit kita bawa ke sini. Iya, Kan? tadi kan katanya juga suka masak, ya kan? Nanti kita kata yang satu lagi, Kiki bisa cobain bikin sesuatu juga di sana. Mau ikut? Mau ikut? Ini masih gimana banyak jahitan? tugasnya, Bu. Belum quilting ya kan? Masih asistennya. Oh, nanti. Oh, udah punya asisten hebat mereka. Nanti mungkin kalau misalnya mau belajar lebih detail lagi soal apa bagaimana teknik menjahit dan segala macam, nanti Kiki bisa langsung hubungin Mbak Ika Mbak Ika aja ya. gitu kan. Yang penting udah tahu kan sekarang gitu Oke, ya. aku udah tahu sih. Oke. Kira-kira dari saya misalnya pemula nih Mbak belajar ini, berapa lama saya bisa bikin seperti ini? Kalau misalnya? kecil ini ya 2 hari bisa. Jadi sebenarnya paling mudah bikin apa dulu kalau lagi belajar? Bikin yang sampler kecil aja kayak seperti ini. Dan mungkin polanya jangan yang terlalu rumit kayak gini-gini ya, baru mungkin bentuknya Yang masih kotak-kotak biasa. ini juga. Ini bunga-bunganya siapa yang gambar, Mbak? Iya Tuhan. Karena ini dari bahannya. Ya kan? Nanyanya juga salah saya. Iya benar. Oke deh, berarti udah ini ya. Kalau misalnya mungkin lanjutin nanti mau gimana bisa langsung hubungin Mbak Eka lagi. Iya, itu juga produknya juga banyak. Iya, Iya. siap. Terima kasih ya Mbak Eka buat pencerahannya. Terima kasih Jill, anaknya Mbak Mana Eka. Jill? Mana udah hilang. Udah pergi Udah dia. pergi. Oke. Kita ke tempat kedua dulu ya. Kali aja ada passion lain yang bisa ditemukan Nanti sama Kak Kiki. Kiki tinggal milih mana yang paling cocok sama kamu, ya kan? Siap. Makasih ya Mbak Eka. Thank you Mbak Eka. Makasih ya, Mbak Eka. Sampai ketemu lagi. Thank you. Tempat patchwork, saya dan Iksan akan mengajak Kiki ke tempat teman saya yang punya usaha kue. Nah, mudah-mudahan nanti teman saya ini bisa sharing pengalaman yang bisa menginspirasi Kiki untuk membuka usaha makanan. Selanjutnya Dewi Rezer akan memberikan banyak tips kepada Ibu Kiki tentang bagaimana memulai bisnis kue.
Instagram. Halo. Kenalin ini Kiki, ini Dewi. Dewi. Luar biasa loh ibu ini ya. Lu lagi bikin apa, Wi? Lagi bikin kue gelas pancake. Nanti Oke. mau dipakein milk cream aja sama tangan. Udah kelar ngaduknya ya. Ini apa tadi nama kuenya? Cuma mau bikin vanilla sponge cake aja. Nanti pakai dulce de leche. Bisa pakai dulce de leche. Dulce de Sebenarnya leche. kue itu kita ini aja apa sih kreatifnya kita aja seperti apa. Modifikasi sendiri gitu ya. Iya, atau mau ditambahin ini, mau ditambahin itu, mau tambahin dulce de leche, mau tambahin apa ya. Jadi tergantung kita kreativitas aja. Dan sesuai selera kali ya? Iya, sesuai selera. Kamu tuh suka masak nggak Kiki? Bikin kue hobi gitu? sih, Hobi tapi juga? kayaknya belum sampai kayak Mbak Dewi gitu deh. Dewi ini kita juga pasti kalau Oh, ya? lihat dulu zaman-zaman modeling, terus jadi presenting nggak nyangka juga aku dia ternyata jago bikin kue ya. Aku aja nggak percaya. Awalnya gimana sih, Wi? Bisa Awalnya- bikin dulce de leche? Bener kan yang nyebutnya dulce de leche? Dulce de leche artinya. De leche. Dulce de leche itu artinya krim karamel. Oh. Krim karamel atau karamel susu. Jadi karamel yang dibuat dari susu. Dan itu bikin sendiri ya lo? Itu aku bikin sendiri krim karamelnya dan apa itu emang kesukaan aku banget si dulce de leche itu. Aku dan teman-teman aku itu kita ada tadinya berdua, sekarang bertiga. Nah, kita emang suka dessert. Terus akhirnya kita memutuskan untuk membuka dulce de leche ini menjual kue-kue dessert yang aku buat. Jadi awalnya itu emang kita melalui sosial media. Jadi kita buat web, kita buat Instagram, terus di Facebook, Twitter, pokoknya kita maintain semuanya. Kita posting foto, kita ada delivery kayak gitu-gitu ya. Sejak itu sih berkembang ya, semuanya pengen cobain, terus juga akhirnya kita punya counter, kuenya juga ada bertambah, ya seperti itu sih. Nah kebetulan Kiki ini kliennya Solusi Mama, dia lagi pengen bikin sesuatu lah buat bikin usaha yang biar nggak bisa bantuin suaminya gitu Iya ya. benar. Oh, Karena aku kan gitu. dari perantauan nih Mbak Dewi. Aku pengen tahu awal mula usahanya gimana. Kan Mbak Dewi artis nih pasti langsung banyak peminatnya doang. Sementara aku Kayaknya kesannya gampang gitu ya kalau artis bikin usaha ya. Artis Coba bikin pengusaha usaha juga gampang. gimana? Usaha bakso. Pas di tempatnya Mbak Dewi Rezer, pada saat lagi bikin-bikin, keluarlah satu pernyataan dari si Kiki bahwa katanya Mbak Dewi Rezer mah enak, artis, gampang promosinya. Aduh, itu tuh yang nggak suka, pesimis duluan, belum juga mulai. Belum tentu juga kalau artis produknya nggak enak, kan tentu juga nggak laku juga. Kelebihannya